Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sudah memasuki malam yang ke-11 ya. Kita dalam melaksanakan qiyam Ramadan, dan alhamdulillah kita telah melaksanakan saum Ramadan selama 10 hari. Setiap kita dapat merasakan sejauh mana pengaruh Ramadan dalam kepribadian kita, dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seyogianya sebagai orang yang berpuasa itu harus selalu merasakan dekatnya dengan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam surat yang sering dibaca, Al-Baqarah 186, di saat hamba-hamba Allah itu berpuasa lalu kemudian menghidupkan malam-malamnya dan melakukan amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan itu, maka ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-Ku bertanya tentang Aku wahai Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya Aku ini dekat. Nah, ini dapat kita rasakan Bapak Ibu sekalian, dan ini tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Hanya merasakan diri kita ini dekat dengan Allah hanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Ramadan ini melatih diri kita agar takarrub kita dengan adanya riyadhah Ramadan, nanti di bulan-bulan yang lainnya kita selalu bisa istiqamah dalam takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita harapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, manakala kita sudah merasa dekat dengan Allah, Allah sebutkan di dalam ayat ini, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, maka Aku akan mengabulkan dari setiap doa-doa orang yang selalu berdoa kepada Allah. Idza da'an, barang siapa yang meminta kepada Aku. Jadi momentum yang paling tepat di saat kita dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, maka disitulah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Tadi saya dibisikin Pak Ustadz, selesai salat Isya baca doa tolak bala, nanti selesai ceramah pun juga tolak bala. Nah, kita sebetulnya risih dengan kondisi yang seperti ini, pandemi ini yang belum berakhir Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu kita, inilah momen yang paling tepat kita banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudahlah ya Allah, andaikan ini merupakan ujian bagi kami umat Islam, ya Allah, angkat wabah ini dari negeri kami. Maka di dalam doa kita itu, Allahumma fasrif anna, jauhkan dari kami ya Allah, wa an buyutina, dari rumah-rumah kami, wa an ahlina, dari keluarga-keluarga kami, wa zararina wa azwajina, dari pasangan-pasangan kami, dari istri kami dan juga dari suami-suami kami,
wa zararina, keturunan-keturunan kami. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biladina, dan negeri kami, wa biladinal muslimin, dan seluruh negeri kaum muslimin. Nah, inilah saat yang paling tepat Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian di samping kita meminta seperti itu kepada Allah, baik dalam bentuk dipimpin oleh seorang yang berdoa, atau kita sendiri juga kita bisa berdoa. Kalau momentum berjamaah mungkin sangat sedikit waktunya, Bapak Ibu sekalian gak hafal doanya, baca doa sendiri, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang paling kekhawatiran yang terjadi bagi kita di masa pandemi ini adalah rasa takut yang berlebihan. Lalu kemudian rasa khawatir, rasa kecemasan yang berlebihan. Sehingga apa yang terjadi membuat kita ini tidak lagi khidmat, tidak lagi nyaman rasanya, selalu dihantui. Kalau dahulu, kalau di dalam hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada kita, salah satu di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah di samping menjawab salam, mendoakan orang yang bagaimana Pak? Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, kalau ada saudaranya yang bersin, maka kita mendoakan yarhamullah. Kalau sekarang kira-kira gimana Pak? Kalau ada teman kita yang bersin, wah ini bahaya nih. Ya kan, maka sangat dikhawatirkan sekali. Nah, kalau ada teman kita yang bersin, minta. Itu Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu. Jangan kita selalu berprasangka yang negatif. Di masa pandemi ini kita memang menerapkan protokoler ini. Di mana-mana kita berusaha. Ini ikhtiar namanya Bapak Ibu sekalian. Setelah ikhtiar kita lakukan dan kita jalankan ketentuan yang ada menurut tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, wahfazna mimma nakhafu wa nahdar, jaga kami ya Allah, pelihara kami ya Allah, mimma nakhafu, dari apa yang kami takuti. Nah, kalau sekarang ini mungkin di negeri kita ini katakanlah belum sampai barangkali ratusan ribu ya. Tadi pada masa Nabi itu ratusan ribu yang meninggal masa pandemi itu, yang disebut dengan penyakit taun. Pada masa sahabat maksud saya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sampai sahabat-sahabat anak-anaknya meninggal semuanya, mati terkapar karena wabah taun itu. Ya, termasuk Abdullah bin Zubair. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang meninggal, dan dia terima kenyataan itu, maka dia menyatakan bahwasanya ini adalah merupakan jalan syahidnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Amr bin As ya ditunjuk oleh Sayyidina Umar menjadi gubernur, maka beliau melakukan lockdown sehingga wabah itu sudah mulai mereda. Tapi pada masa sahabat yang lain seperti Abdullah bin Zubair dan sahabat yang lain, dia hadapi saja. Ini peluang untuk syahid, sehingga banyak yang mati, banyak yang meninggal. Lalu pada ketika Amr bin As jadi khalifah oleh Sayyidina Umar, ditunjuk beliau jadi gubernur, maka dia lakukanlah berbagai macam. Maka sesuai dengan hadis Nabi, wabah itu adalah seperti menjalarnya ke sana sini seperti api yang mengejar daun-daun yang kering. Maka dia berusaha untuk kota-kota itu, masyarakatnya berusaha untuk tidak keluar dari rumah. Nah, sehingga itu yang barangkali yang menjadi keputusan daripada Majelis Ulama kita untuk mencegah apa yang disebut dengan pandemi Covid ini. Ini adalah pendapat para Majelis Ulama kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang merasa ini sebuah bertentangan dengan aturan-aturan syariat dan sebagainya. Tapi dalam masa pandemi ini, dalam masa emergensi, pada masa darurat ini, tentunya kita tidak ingin ini berlarut. Oleh karena itu kita harus berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi juga belum seperti normal seperti biasa. Kenapa? Karena ikhtiar itu adalah sangat utama. Ya. Darul mafasid khairum min ajdadil aslah. Menolak sebuah kerusakan yang menimbulkan kerusakan yang banyak itu lebih baik daripada
menolak kerusakan lebih baik daripada mendatangkan satu kebaikan. Ini kaidah usulnya yang dipakai oleh Majlis Ulama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini, zikir kita adalah yang termaktub di dalam Al-Qur'an, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Bapak Ibu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang singkat, yang ringan saja. Ini ada di Al-Qur'an. Menurut Ibnu Abbas bahwasanya ini yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Coba siapa yang bisa menyelamatkan? Nabi Ibrahim menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan. Yang kedua, di dalam Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Tak satu pun lagi yang bisa menolong karena gelapnya perut ikan itu. Lalu Nabi Yunus membaca sebuah zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini juga dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Sehingga dengan qadarullah, takdir Allah yang tadinya gelap, maka apa yang terjadi disebutkan dalam ujung ayat itu, lanjutan dari ayat itu, maka Allah menyelamatkan Nabi Yunus dan kemudian beliau selamatkan dari perut ikan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, amalan berikutnya di samping zikir adalah bersedekah. Nah, di masa sulit, di masa pandemi ini, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Maka kenapa mereka di masa-masa sulit tidak menempuh jalan yang mendaki dan sulit, kata Allah. Lalu ditanya, apakah yang disebut dengan aqabah itu? Aqabah fakku raqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Apakah yang disebut dengan jalan yang mendaki dan sulit? Mendaki dan sulit itu adalah fakku raqabatin, yaitu memerdekakan budak. Kalau sekarang nggak ada budak lagi, Bapak bisa mengangkat derajat orang miskin, orang-orang yang susah. Kita angkat derajat mereka, kita bantu perekonomiannya. Yang kedua, au it'amun fi yaumin zi masghaba. Au it'amun fi yaumin zi masghaba, atau memberi makan di saat orang-orang berada di dalam kesulitan. Nah, ini pada masa seperti inilah orang-orang akan berbahagia manakala bisa mengamalkan zikir-zikir, lalu kemudian juga bisa beramal di saat orang-orang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, visi dan misi kita sebagai hamba Allah, sebagai orang beriman, tentunya kita ingin dari setiap aktivitas kita ini bernilai ibadah. Ya, dari setiap aktivitas kita ini semuanya bernilai ibadah. Nah, oleh karena itu, mari kita raih. Kita sudah melewati 10 daripada Ramadan ini. Kita untuk meraih apa yang disebut dengan malam kemuliaan. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, andaikan memperoleh satu kebaikan, memperoleh apa yang disebut dengan malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar, maka sungguh kita beruntung. Ibaratnya seperti mendapatkan kenikmatan ibadah 83 tahun. Nah, bahkan lebih dari itu kalau dihitung secara matematisnya. Nah, kalau kita misalnya bekerja satu hari, ya, kalau ukur secara materinya ini, satu hari kita bekerja, atau satu malam kita bekerja, tapi dapat membekali hidup selama 83 tahun. Kira-kira enak gak kayak itu, Pak? Sedangkan 1 bulan saja kita terima gaji, kita mati-matian setiap hari. Dengan 1 malam kita bisa untuk selamat 83 tahun. Inilah contohnya. Nah, berapa kali kita lewati ini Ramadan? Sudah berapa puluh kali? 40 kali, 50 kali. Masya Allah. Umur kita memang singkat, sitin aw sab'in, 60 sampai 70. Tapi dengan datangnya Lailatul Qadar, dengan datangnya malam kemuliaan itu, Bapak Ibu sekalian, sungguh pahala kita berlimpah ruah yang tak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita. Inilah rahasianya menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari menadahkan tangan, bermunajat kepada Allah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di tempat ini kami bersimpu, berzikir, bermunajat, beribadah kepadamu ya Allah. Menadahkan tangan, memohonkan ampun kehadiratmu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah.
di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, di Ramadan yang penuh dengan ampunan, di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir di tengah-tengah kehidupan kami kaum muslimin, ya Allah. Kiranya Engkau angkat wabah ini, ya Allah. Allahumma fasrif anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dhararina wa biladina biladil muslimin, wahfazna mimma nakhaf wa nahdhar, wa anta khairun hafidha, wa anta khairun hafidha, wa anta khairun hafidha, wa anta arhamur rahimin. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان